bilang Mbak dulu tuh. Taruh apa ya? Jangan naik-naik dulu naik. Ya naik mobil mewah. Ketawa ya, Dek, ya? Apa sih situ lagi? Depan ya, Dek. Bisa foto lagi. Ganti baju. Nah, pakai baju. Assalamualaikum Denny, Fahmi, sehat kalian? Waalaikumsalam Bu, sehat. Waalaikumsalam Bu, sehat. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Saya mau minta maaf nih sama kalian berdua, soalnya dari soal nomor 1 sampai 7, yang nomor 1 saya nggak ngerti caranya, dan saya nggak berusaha untuk nyari di YouTube. Mungkin dari kamu berdua ada yang udah nyoba nyari jawabannya, silakan kalau mau di-share. Jadi paling kita akan mulai dari yang paling apa ya? Yang dari minggu kemarin kali ya, yang emang kita udah sama-sama bahas gitu. Itu emang disuruh sama dosennya dari 1 sampai 7 itu terserah Bu. Yang dipilih 5 soal aja, dipilih 5 soal aja. Oh gitu. Kirain kamu tetap mau bahas semuanya gitu. Enggak usah bahas semuanya Bu. Ya udah, oke deh kalau gitu. 5 soal yang mau dikerjain aja. Oke. Berarti ini saya langsung share screen ya. Jadi ini kita cuman bertiga aja atau ada yang mau ditunggu lagi? Depi doang paling nyusul Bu. Si Nopi nggak bisa lagi. Oh gitu. Ya udah, berarti kita langsung mulai atau mau nunggu Depi? Sebentar, saya WA dulu ya Depinya. Oke. Itu sama ini Bu. Kan itu sesuai NPM ya. Kan ada yang genap, ada yang ganjil. Iya. Nah, Bang Dani itu dia NPM-nya genap, saya ganjil. Jadi ada beda sedikit kan di soalnya kan ya? Iya, berarti ntar tetap mau bahas dua-duanya kan? Ya, kalau misalkan emang soalnya sama, caranya sama, paling tinggal ganti angka doang kan ya Bu? Saya tadi cuma ngelihat yang atas doang sih, yang bawahnya belum saya lihat. Kirain sama persis tinggal ganti angka. Ntar coba kita lihat deh. Iya. Sebentar Bu, saya telepon Devi dulu. Oke. Kita lanjut aja Bu, lagi di luar juga. Ya udah, oke deh. Oke, berarti saya mulai share screen seluruh layar. Oke, udah kelihatan PPT-nya belum? Udah Bu. Oke. Nomor 1 lewatin dulu ya. Nomor 2, kita lihat di sini dia kayaknya materinya tentang barisan deret nih. Pada tahun pertama produksinya, sebuah perusahaan sepeda motor mampu menghasilkan 100 unit sepeda motor. Pada tahun ke-7, produksi perusahaan adalah 160 unit. Pada tahun keberapa produksi perusahaan sebesar 350 unit.
Ini sebenarnya nggak dikasih tahu ya, dia termasuk yang aritmatika atau yang geometri ya. Cuman kita misalkan aja dia barisan aritmatika deh. Kalau barisan aritmatika itu, bentar. Itu kan dia yang selisih antar sukunya sama ya. Iya, Bu. Kok ini saya nggak jalan nih pulpennya. Oh. Nah, di sini kan dia menghasilkan 100 unit sepeda motor di tahun pertama. Berarti itu suku pertamanya S1-nya sama dengan 100 ya. Kemudian Iya, Bu. lanjut lagi sampai di tahun ke-7. Berarti S7. Suku ke-7-nya adalah 160. Kemudian pada tahun keberapa produksi perusahaan 350. Tiba-tiba di sini 350. Pertanyaannya ini adalah S yang keberapa gitu. Nah, untuk mendapatkan S keberapa itu kan pakai rumus yang SN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Kalau dia adalah barisan aritmatika. A itu adalah suku pertama. Suku pertamanya itu udah ada di sini 100 ya. Iya. Iya. Kemudian ini SN-nya 350, A-nya adalah 100, N-nya itu berapa kita nggak tahu, itu yang mau kita cari. Nah, bedanya atau selisihnya kan kita juga belum punya nih. Berarti yang harus kita cari adalah beda atau selisihnya dulu. Nah, kita bisa dapat beda dari informasi yang ini nih, dua ini. Bahwa di situ ada S7 sama dengan 160. Kalau S7 itu kan berarti A ditambah N dikurang 1 dikali B. Di mana A-nya adalah 100, S7-nya 160, N-nya 7 dikurang 1, kemudian B-nya kita nggak tahu, tetap B. Berarti 160 sama dengan 100 ditambah 7 dikurang 1, 6 ya, 6B ya? Iya. Ya. Kemudian berarti ini kita pindahin aja nih. Jadi 160 dikurang sama 100 sama dengan 6B. Berarti kita punya 60 sama dengan 6B. Berarti nyari B-nya kita tinggal ngebagi 60 sama 6. 60 bagi 6? 10. 10. Nah, berarti kita punya bedanya 10. Nah, kita bawa hasilnya ke sini. Oh, ternyata B-nya 10. Berarti 350 itu sama dengan 100 ditambah. Berarti kan 10 ini harus dikalikan dengan N dan dikalikan dengan 1 sekaligus. Jadi N dikali 10 hasilnya 10N dikurang 1 dikali 10 itu 10. Kemudian kita bisa hitung yang 100 dikurang sama 10. Jadi 90 kan? Ditambah 10N-nya tetap. Kemudian 90-nya kita pindah nih ke ruas kiri. Jadi sama aja 350 dikurang 90 sama dengan 10N. Nah, 3,5 dikurang sama 90 berapa? 260. 260, Bu. 260 sama dengan 10N. Berarti untuk mendapatkan N-nya kita tinggal bagi 260 dengan 10. Udah, coret-coret. Jadi N-nya sama dengan 26. Artinya, dia itu akan mendapatkan produksi sebanyak 350 pada saat S-nya S26. Gitu, jadi prosedurnya gitu. Itu untuk nomor 2. Itu SX, Bu. Itu SX, Bu. X26 ya? S26 ya? Iya, kan tadi kan pertanyaannya ini suku yang keberapa sih? Tahun keberapa sih dia menjadi 350? Nah, jadi ternyata tahun ke-26. Dia produksinya jadi 350 gitu. Ini saya yang nomor 2 yang ganjilnya sama kok, Bu, cuma beda di 3.000. Itu kan 350. Kalau di saya 3.000 Iya. yang ganjil. Oh, oke. Berarti yang ganjilnya mau dibahas juga.
Ah? Nggak usah, saya tinggal ganti aja Bu angkanya. Oh, ya udah. Kan sama. Ya udah, oke. Pertanyaannya sama. Oke. Sip. Berarti untuk soal yang nomor 2 ini nggak ada masalah ya? Ada yang mau ditanya nggak? Bentar Bu, saya mau nulis dulu. Oke. Lanjut aja Bu, udah. Ya, oke. Oke, udah Bu. Ya. Lanjut kita ke nomor 3. Nomor 3 tentang apa nih? Oh, dengan suku bunga yang diberikan bank sebesar 5%, tabungan Indra yang awalnya sebesar 2 juta menjadi 25 juta. Pada tahun keberapa tabungan Indra menjadi 25 juta? Oke, kalau yang ini kan kita pakai rumus yang apa sih? PN sama dengan P ditambah apa dikali ya? Dikali kalau nggak salah. Dikali 1 ditambah I pangkat N, gitu bukan? Jadi I itu adalah suku bunga per tahun, P itu adalah modal awal, N itu adalah berapa tahunnya. Nah, PN itu adalah hasil ininya, hasil akhirnya dari uang yang dia simpan gitu. Ya, bener nggak, Mami? Rumusnya kayak gini, Dan? Ya itu I bukan ya? I. Satu Satu I ya? tambah I. Iya, jadi Iya. I-nya itu suku bunga kan. Suku bunga Suku itu bunga. kan di sini kan dia 5% I-nya. Kalau 5% itu kan 5/100. 5/100 itu kan jadi 0,05 kan. Jadi ntar kita masukin I-nya 0,05. Terus tahun keberapa? Berarti ini nih, si N ini yang mau kita cari. Kemudian P-nya itu adalah uang dia awalnya adalah uangnya 2 juta. Nah, berarti PN-nya itu adalah si 25 juta itu. Jadi kita masukin aja ya, 25 juta sama dengan P-nya 2 juta dikali 1 ditambah 0,05 pangkat N. Nah, yang 1 tambah 0,05 ini kan bisa kita hitung. Jadinya 25 juta sama dengan 2 juta dikali 1,05, ya nggak? Ya. Terus Iya, Bu. si 2 jutanya ini bisa kita bagi langsung sama 25 juta. Jadi 25 juta dibagi sama 2 juta. 2 juta. Sama dengan 1,05 pangkat N. Nah, coret. Berarti kita tinggal bagi 25 sama 2. 25 bagi 2 itu hasilnya? 12,5. 2,5. Nah, 12,5 itu adalah 1,05 pangkat berapa gitu. Nah, kalau kita mau cari N-nya, ini berarti kita harus pakai kalkulator nih. Kalau misalkan ini kan dia ini tuh kayak model logaritma. Jadi kalau misalkan ada A log B sama dengan C, kalau misalkan ada A pangkat C sama dengan B, nah misalkan A pangkat C sama dengan B, berarti C itu menjadi hasil. Berarti di sini kita bisa mendapatkan C-nya dengan menggunakan logaritma. Jadi nanti di kalkulatornya kamu
berarti kamu bikin 1,05 log 12,5. Itu di kalkulator keluar hasilnya berapa? Maaf Ibu, log berapa tadi ya? Log 12,5 ya? 1,05 log 12,5. Coba deh. 1,15. 1,15 Bu ya. Hah? 1,15. Taruh sebentar deh. 2 log 8. Salah. 8 log 2. Log 2. 3. Di kamu hasilnya berapa? 1,15 Bu. 1,15. 1,15. Iya. Enggak mungkin. Kalau saya kemarin sempat nyoba deh, kayaknya mungkin. Coba kamu SS deh, kamu SS gimana di kalkulator kamu nulisnya deh. Kakak, ini kulkasnya mau cabut dulu ya. Nah, ini soalnya biar ini udah kedip soalnya. Itu udah saya kirim Bu. Coba sekarang kamu, ini kita mau tes dari yang sederhana ya. Kalau misalkan kamu ketik 2 log 8, harusnya hasilnya 3. Coba deh. 2 log 8 Bu. 1,8 bisa. 1,8 Bu. Saya juga salah. Berarti kita berarti harus pakai gimana cara nulisnya biar benar ya? Karena kalau misalkan hasil dari 2 log 8 itu harusnya 3 karena kan dia 2 log 2 pangkat 3. Nah, pangkat itu menjadi hasil. Ini kan habis. Jadi, gimana caranya kita menulis di kalkulator supaya hasilnya benar gitu? Itu yang lagi dicari nih. Atau kamu bisa coba mau cari manual gitu, 1,05 dipangkatin berapa supaya jadi 12,5. Kamu mau cari manual tapi agak-agak lumayan lama ya. Jadi bisa pakai 2 cara itu sih, bisa pakai cari 1,05 pangkat berapa yang hasilnya mendekati 12,5 atau kita pakai logaritma. Saya coba nyari pakai logaritma deh. Cuman nulisnya harus gimana supaya benar. Coba 8 log 2. Salah. 2 log 8. 1,8. Satu 1,05 pangkat 51. Hah? 12. Yang mendekati kan Bu? Iya. Sebanyak itu ya? Iya. 1,05. Berarti setelah 51 tahun baru jadi 25 juta gitu. Iya. Kalau misalkan 1,05 pangkat 52 12,6. Gitu.
Kalau Tapi 51 mhm. 12,04. Kalau 1,5 pangkat 51 12,4. Oh gitu. Berarti sekitar 51 tahun lagi setelah, maksudnya ya Iya, 12,5 itu sama dengan 1,05 angkatin 51 gitu ya? Berarti N-nya sama iya, dengan, pokoknya ini perkiraannya kan tadi mendekati. 12 sekian gitu kan. Berarti N-nya sama dengan 5. Iya, Ya udah, berarti setelah 51 tahun uangnya dia yang tadinya 2 juta jadi 25 juta. Ya iya sih. Maksudnya dari 2 juta ke 25 juta tuh kan nggak mungkin dalam waktu yang singkat ya kan? betul, Bu. Ya Iya. udah, oke. Berarti untuk sementara mungkin hitungannya kayak gitu aja deh. Nanti sama dosennya boleh kan pakai kalkulator kalau pas lagi ujian? Bu. Boleh kan online, Bu. Oh, kamu ujiannya juga online. Oh, oke. Iya, Ya udah, berarti untuk yang nomor 3 sementara begitu dulu ya. Nanti coba saya cari cara juga kita pakai kalkulator yang seperti apa yang kita bisa ngitung logaritma secara tepat gitu. iya, siap. Oke, ya udah. Itu untuk nomor 3. Mau kamu catat dulu atau gimana? Apa Udah, udah? saya foto aja, Bu. Saya foto aja udah. Oke. Oke, sekarang kita ke nomor 4. Nomor 4, sebuah produk kosmetik mempunyai fungsi permintaan QD sama dengan 55 dikurang 3P dan fungsi penawaran QS sama dengan min 5 tambah 2P. Hitung berapa persen pajak yang ditanggung produsen jika pemerintah memungut pajak 5 per unit. Ini yang kita bahas sama Devi sama Nopi waktu di Rawalumbu kan? Iya, Bu. Itu Kalau pertemuan berapa ya? misalkan, Pertemuan berapa ya? iya coba deh kamu buka deh. Saya soal agak-agak lupa juga sama rumusnya. Bentar, bentar. Kalau kalau pajak itu kan dia menambah ke fungsi penawaran ya kalau nggak salah. Kalau si subsidi itu dia ngurangin kan? Atau pajak itu ngurangin ya? Terus kayaknya saya masih punya PPT sebelumnya deh. Saya buka dulu deh. File. Kalau fungsi penawaran dengan pajak itu ditambah, Bu. Oh ya, Kalau subsidi dikurang. ditambahin ke fungsi penawaran ya. Oke. Ya, kalau itu fungsi penawaran pajak ditambah, tapi kalau fungsi penawaran subsidi dikurang. Ini kan sih semua. Cancel deh, lama banget dia bukanya. Kita ke nomor 5 dulu aja deh, Mia. Ntar yang Iya, siap. ragu-ragu belakangan aja deh. Iya, Nomor iya, Bu. 5. Di sini ada fungsi penawaran sebuah perusahaan adalah TR sama dengan min 14 Ki pangkat 2 tambah 6 Ki dan fungsi biayanya TC sama dengan min Ki pangkat 3 dikurang 5 Ki pangkat 2 kurang 2. Tentukan kuantitas output agar perusahaan mencapai laba maksimum. Nah ini saya masih agak-agak inget nih kalau mencari laba maksimum kan kita pakai turunan ya. Iya, Bu. Ya, jadi laba itu bisa kita peroleh kalau kita mengurangi eh,
fungsi penerimaan dengan fungsi biaya. Berarti TR dikurang sama TC. Ya kan kita dapat untung kalau yang kita terima itu lebih daripada yang kita keluarkan biayanya kan. Nah, TR ini dia kan 14 Ki pangkat 2 dikurang 6 Ki. Berarti kita kurangkan dulu dengan si fungsi biayanya min Ki pangkat 3 dikurang 5 Ki pangkat 2 dikurang 2. Nah, kemarin kita lepas dulu kurungnya kan, min 14 Ki pangkat 2 dikurang 6 Ki. Ini min sama min jadi plus Ki pangkat 3, ini min sama min lagi jadi plus 5 Ki pangkat 2, ini min sama min jadi plus 2. Nah, yang pangkatnya sama itu yang Ki pangkat 2 nih. Kalau yang Ki pangkat 3 sendirian berarti langsung Ki pangkat 3 aja. Min 14 berarti bisa ditambah sama 5. Yo. Jadi berapa? Min 9. Min 9. Min 9 Ki pangkat 2. Kemudian yang sisanya negatif 6 Ki-nya tetap. Kemudian Tambah terakhir 2 tambah 2 ya. Iya. Oke. Sekarang berarti kita lakukan turunan. Jadi laba maksimum itu kalau labanya diturunkan hasilnya sama dengan 0. Turunannya laba berarti kita nurunin si Ki pangkat 3 jadi berapa tuh turunannya? 3 Ki pangkat 2. Ya, jadi pangkatnya turun terus pangkatnya berkurang 1 kan. Kalau yang min 9 Ki pangkat 2 berarti turunannya min 18. 9 dikali 2 18. Ini jadi pangkat Ki 1. Ya, atau Ki doang. Kalau negatif 6 Ki berarti turunannya ambil angkanya aja, Ki-nya hilang. Berarti jadi min 6. Kalau misalkan 2 berarti dia udah hilang, turunannya jadi 0. Gitu kan? Nah, ini harus sama dengan 0. Ini kita abaikan aja deh. Berarti jadi 3 Ki pangkat 2 min 18 Ki aja yang kita tulis dikurang sama 6, ini harus sama dengan 0. Nah, berarti yang harus kita lakukan adalah kita memakai rumus yang ABC itu untuk nyari Ki1 sama Ki2-nya. Iya, Bu. Cuman sekarang coba deh kita lihat ini kan bisa disederhanain ya. Masing-masing bisa bagi 3 kan? Bisa, Bu. Kedua ruas dibagi 3. Berarti kalau dibagi 3 yang ini hilang, tinggal Ki pangkat 2. 18 bagi 3, sisanya tinggal 6. Terus si 6 dibagi 3 hasilnya 2. Gitu ya. Berarti dari sini kita punya A-nya adalah 1. Dari sini kita punya B-nya adalah negatif 6. Dan sini kita punya C-nya sama dengan negatif 2. Terus kita masuk ke rumus ABC. Rumusnya itu min B plus min. Ini untuk mencari Ki1 atau Ki2 ya. B pangkat 2 dikurang pangkat 2 dikurang 4 dikali A dikali C dibagi sama 2A. Berarti kita masukin B-nya adalah 6. Negatif, jadi negatif 6. Plus minus akar dari B-nya negatif 6 lagi, dipangkatkan 2, dikurang 4, dikali A-nya 1, dikali C-nya negatif 2. Dibagi 2 dikali A, A-nya adalah 1. Terus, udah min sama min jadi plus, jadi 6 aja, plus minus. Hang nih. Sebentar, pulpen saya hang. Plus minus, ini si Nah, ini kenapa laptop saya mati? Sebentar. Oke. Tadi ini akar dari
36. Kemudian ditambah, kenapa ditambah? Karena di sini negatif 4 dikali 1 dikali negatif 2 pasti jadi positif kan. 4 kali 1 kali 2 hasilnya 8. Per 2 dikali 1, 2. Berarti 6 plus minus akar dari 36 tambah 8 tuh 44 ya? Iya, Bu. Per 2. Berarti kita cari akar dari 44 itu berapa? Sekitar berapa tuh kalau akar 44? 6 plus minus 6,6. sekitar 6,6 ya? Iya. Oke, berarti untuk mendapatkan Q1-nya adalah kita ambil yang plusnya. Yang plusnya tuh berarti 6 ditambah 6,6 dibagi 2 ya. Iya, Bu. Sedangkan untuk mendapatkan Q2-nya adalah 6 dikurang 6,6 dibagi 2. Iya. Nah, 6 ditambah 6,6 berarti 12,6. Coba kamu bagi 2 deh. Kalau yang ini 6 dikurang 6,6 berarti negatif 0,6 ya, dibagi 2. Yang atas 6,3, Bu. Kalau yang bawah berarti negatif 0,3 dong. Ya, negatif 0,3. Oke, berarti kita punya dua pilihan nih. Mana nih yang bikin dia maksimum kan? Yang kuantitinya 6,3 atau yang kuantitinya negatif 0,3. Nah, untuk memastikannya berarti kita pakai turunan kedua ya. Laba aksen 2 ya, Bu? Iya. Jadi kita pakai turunan kedua. Pada saat turunan pertamanya itu kan 3Q pangkat 2 dikurang 18Q dikurang 6. Ini kita punya laba aksennya sama dengan 3Q pangkat 2 dikurang 18Q. Terus dikurang sama 6 ya. Dikurang 6. Nah, kalau kita turunin berarti laba aksen-aksen. Turunin nih 3Q pangkat 2-nya berarti 3 dikali 2 6Q ya. 6Q pangkat 1. Oke. Turunannya min 18Q itu tetap min 18 aja. Turunan dari min 6 itu hilang. Ya kan? Ya, Bu. Terus kita masukin kuantitinya. Kalau misalkan kuantitinya adalah 6,3. 6 dikali 6,3 dikurang sama 18 tuh hasilnya berapa? 6 dikali 6,3. Kalau yang Q2-nya itu negatif 0,3, berarti 6 dikali negatif 0,3 dikurang sama 18. Yang atas 19,8, Bu. Oke. (19,8) udah dikurang sama 18. Udah. Kalau yang bawah? Yang bawah 6 dikali pasti negatif. Ya, minus 19,8. Iya, Bu, minus 19,8. Hah? Minus 19,8. Terus kemarin tuh dia akan mencapai nilai maksimum ketika turunan keduanya kurang dari 0 ya? Iya, Bu, kurang dari 0. Berarti ini yang maksimum. Tapi aneh ya, kok kuantitinya negatif 0,3 sih? Jadi kuantitinya itu negatif 0,3 yang menyebabkan dia akan mendapatkan laba maksimum. Maksudnya
Negatif 0,3 ini kayak di luar logika ya. Masa jumlah barangnya negatif 0,3 sih? Ya nggak? Iya. Kalau di ekonomi itu kan ada namanya elastis yang dia bisa negatif, Ibu ya. Oh gitu. Itu kalau barangnya minus malah permintaannya jadi tinggi gitu loh. Oh, oke, baik. Berarti ya udahlah, pokoknya mah emang seadanya hitungannya kayak gitu. Ya udah, jadi hasil ini aja yang kita pakai ya. Iya, Bu. Oke. Ya udah, yang penting kita tadi kayaknya prosedurnya sih udah benar, dari mulai nyari turunan pertama untuk mendapatkan berapa kuantitinya, udah ketemu kuantitinya, ada 2 pilihan 6,3 atau negatif 0,3. Kita pastikan mana yang maksimum dengan menggunakan turunan kedua. Nah, saat di turunan kedua itu, siapa yang hasilnya kurang dari 0, maka dia yang akan membuat labanya jadi maksimum. Jadi negatif 0,3. Ini laba. Kalian mau nulis dari yang pertama? Ini belum ditulis ya? Di foto aja sudah saya foto, Bu. Oke, biar cepat difoto aja. Oke. Ya, ini udah difoto? Sudah? Udah. Terus yang ini? Sudah. Oke. Lanjut ke nomor 7. Empat, 5. Kayaknya nomor 6-nya hilang nih saya. Tadi ada, Bu? Satu, 2, 3, 4, 5. Oke, namanya hilang. Oh, soal yang kamu kirim itu bentuknya ini sih ya, bentuknya PDF ya, jadi nggak bisa insert picture. Kalau soal nomor 6-nya apaan? Bacain aja kali ya. Soal nomor 6 yang genap itu fungsi. Ini saya kirim aja, Bu. Oke. Tapi kamu ngirimnya itu ya udah screenshotan foto ya? Iya, Bu. Saya kirim satu foto. Screenshotan foto nomor 6-nya doang, Bu? Apa semua? 6-nya aja, nggak apa-apa. Itu udah. Fungsi permintaan dari sebuah produk adalah QD sama dengan 80 min 4P dengan harga jual produk di pasar Rp6. Hitung surplus yang dinikmati konsumen dan surplus produsen. Ini yang kemarin kita bahas ya? Ya, Bu. Surplus konsumen dan surplus produsen itu kita pakai rumus yang kayak rumus segitiga kan? Ya, ini. Oke. Surplus konsumen tuh yang pakai CS sama dengan QE dikali buka kurung Nah, ya PA itu. dikali E. Ya, iya. Bentar. Ibu, itu ada ralat itu sebenarnya nggak nyari surplus produsen, cuman konsumen aja.
Oh iya, Makanya kata saya juga kan itu kan KIDE ya, cuma ada fungsi permintaan. iya, Berarti iya harusnya bener Bu. Harusnya Iya, cuma Bu. konsumen aja. berarti ini enggak nih ya. Iya. Iya Bu. Lupa Oke. Bang di grup. Oke, jadi kemarin itu caranya adalah saya lupa lagi. CS. Kita nyari si CS-nya itu kan KIDE-nya sama dengan 80 dikurang 4P. Kemudian P itu kan price-nya kan? Iya Bu. Price. Berarti KIDE-nya sama dengan 80 dikurang 4 dikali 6 ya? Ya. Berarti kita dapat kuantitinya adalah 80 dikurang 4 dikali 6, 24. Berarti KIDE-nya sama dengan 80 kurang 24 itu berapa? 40? 56 Bu. 56. Nah, oke, itu 56, adalah Bu. KIDE. 56. Astaga, iya 56. Oke. Kemudian kita juga harus dapat PA. Ini kan 6 ini adalah harga di keseimbangan pasar kan, berarti ini PE. Nah, kita harus nyari PA. PA itu kita peroleh kalau gimana kalau kuantitinya 0. Berarti di sini rumus KIDE-nya sama dengan 80 dikurang 4P. Kuantitinya kita ganti dengan 0. 80 dikurang 4P. Nah, kita pindahin aja min 4P-nya ke kiri biar positif. Jadi 4P sama dengan 80. Jadi P-nya sama dengan 80 dibagi 4 sama dengan 20 gitu ya? Iya Bu. PA. Ya. Berarti untuk mendapatkan surplus konsumen itu adalah si kuantitinya dikali sama PA dikurang PE bagi 2. Kuantitinya tadi 56. Berarti 56 dikali PA-nya 20, sedangkan nya 6 ya. Oh, kayaknya. P-nya 6. Berarti 56 dikali 20 dikurang 6. Itu kan 14 bagi 2. 14 bagi 2, 7. Berarti kamu tinggal hitung 56 dikali 7 aja. $392. Oke. Nah, ini adalah konsumen price-nya. Konsumen price. Surplus konsumennya. Lanjut berarti Bu nomor 7. Hah? Berarti udah itu hasilnya kan Bu? Iya, udah hasilnya 392. Oke. Tinggal nomor 8. Berarti kita udah pas 5 soal dong. 1, 2, 3, 4, 5. Gak apa-apa kalau kita mau bahas nomor 8? 7 Bu, nggak ada nomor 8. Sorry, nomor 7. Iya, nomor 7. Nomor 7 mau dibahas aja atau gimana? Nomor 7 bahas aja ganti yang nomor 4 iya, yang 3 tadi masih 4 sama 3 belum ya? Yang belum tuh nomor 1 sama nomor 4. Ya udah. Bahas Ibu, juga nomor 8, nomor 7. Ya, Ibu maaf boleh lihat nomor yang 7 nggak tadi ya? Oh, boleh. Yang nomor 6. Ya, sorry nomor 6. Nggak apa-apa Ibu mau screenshot soalnya hitungan saya kok beda ya. Nggak apa-apa mau dilihat dulu ya. Ya udah, oke. Nggak apa-apa Ibu, lanjut aja. Aku udah screenshot. Oke. Ya, nomor 8, nomor 7. Di sini fungsi permintaannya KIDE ada, QS-nya ada. Hitung surplus konsumen pada saat keseimbangan pasar. Berarti kita harus cari harga keseimbangan pasarnya dengan cara menyamakan KIDE dengan QS. KIDE-nya 50 dikurang 4P sama dengan QS-nya negatif 20 ditambah 4P. Kemudian ini kita pindahin aja ke kiri, negatif 20-nya jadi plus 20. 4P-nya tetap, sedangkan min 4P-nya kita pindah ke ruas kanan jadi plus 4P. 50 tambah 20, 70. 4P tambah 4P, 8P. Jadi kamu
P-nya kamu mau bagi 70 sama 8. Iya, koma nih hasilnya. Ya, S-nya benar Ibu. koma Saya juga koma. hasilnya koma. Ah? Ya, sama hasilnya saya juga koma-koma Ibu. Oke, berarti 8,75. 78 ya. Nah, itu kalau dibagi berapa ya? 8,75 ya, Bu. 8,75. Iya. Nah, berarti itu adalah price-nya 8,75. Kita nyari kuantitinya. Kuantitinya kita bisa pakai yang mana aja sih? Bisa pakai yang 50 dikurang 4P, bisa juga yang satu lagi. Berarti kita tinggal masukin price-nya dengan 8,75 itu. Berarti 50 dikurang 4 dikali 8,75. $402,5. Mana? Hah? Enggak, Bu. Berapa? Enggak. Enggak. Soalnya dia 4 kali 8, 32. Iya. 35, Bu. Pas 35? Pas. Oke. Berarti 50 kurang 35, 15 ya? 15. Kuantitinya ini QE, ini QE, ini PE. Berarti kita nyari PB atau PA. PB. PB Ibu. Kita nyari PB dengan Sama aja memasukkan Ibu ya. kuantitas. PB cuma beda nama ya. Ah? PA atau PB Ya, sih sebetulnya sama aja. Kalau nggak sama salah tadi aja pas kan, di cuma surplus konsumen namanya iya. Kalau pas di surplus konsumen kan PA, tapi kalau di surplus produsen kita pakai istilahnya PB aja ya. oh gitu ya. Kalau kamu bikin PA juga nggak apa-apa. Berarti di sini QE sama dengan Q sama dengan kita pakai yang mana ya? Pakai yang 50 boleh kan? 50 dikurang 4P sama dengan ini akan berbeda hasil nggak sih? Kita masukin key-nya itu 0 ke key D atau ke key S ya? Atau sama aja? Sama aja, Bu. Kayaknya. Kalau misalkan kita masukin ke Ke sini, QS aja, Bu. Ke QS aja, Bu. Dimasukin ke QS. kalau kita masukin ke QS itu kan berarti dia negatif 20. Negatif 20 ditambah sama 4P. Berarti 0 sama dengan min 20 tambah 4P. 20-nya kita pindah jadi positif 20 sama dengan 4P. Jadi P-nya sampai dengan 20 dibagi 4. 5 ya? Iya. Kalau misalkan yang kita masukinnya ke QD, dia kan 50 dikurang 4P. Ini kita ganti dengan 0. Berarti 50 dikurang 4 dikali 4 dengan 50. P-nya beda tahu. 50 dibagi 4 sama dengan 12,5. Tapi kalau si surplus produsen itu dia mempengaruhinya ke permintaan atau penawaran ya? Sebentar. Saya lihat screenshotan yang kemarin dulu. Kita nggak pakai PS, Bu. Hah? Nggak pakai PS. PS? Jadi habis QS terus PS-nya. Waktu itu kan dia ngeliat caranya sebelumnya, yang soal sebelumnya. Kan ada surplus konsumennya ada, surplus produsennya ada,
Terus QS-nya ada, sama PS-nya juga ada. Oh gitu. Ya. Bentar, saya lihat yang tangkapan layar sebelumnya. Ki PS, iya, kita nyari PS kan? iya. Berarti Oh, yang ide-nya aduh. nggak ngaruh dong, Bu. Tapi rumus untuk PS-nya itu, iya nyari PS itu kan si surplus produsen, tetap pakai rumusnya yang QE quantity dikali PE dikurang PB. Nah, kuantitinya itu kan tadi kita udah dapat kuantitinya itu kan 15. Iya, quantity kan 15. Jadi rumus PS itu surplus produsen itu adalah QE dikali PE dikurang PE dikurang PB. PB kan bagi 2. Iya, Nah, si QE-nya itu kan ini 15. dia 15. PE-nya itu ini. Nah, PE-nya kita lagi nyari si 5,5. PB ini. PB-nya bukan dari QS, Bu, yang 5 itu. Hah? Yang 5. PB-nya dari QS. Iya, yang 5 yang Oh, QS iya, itu. iya. Karena kita Iya kan? makainya enggak, tapi karena kita makainya 50 dikurang 4P, oh, apa karena surplus produsen jadi kita harusnya makainya Yang pakai QS. persamaan yang ini ya? Yang QS, Bu. Pakai persamaan QS ya? Iya. Ya udah oke. Berarti kita pakainya P-nya 5. Ini berarti PB-nya ya. Ini PB. enggak kita pakai Iya, nih. itu PB yang 5, Bu. Iya. Heeh. Berarti QE-nya 15 dikurang PE-nya 8,75 8,75 dikurang 5, dikurang 5 bagi bagi 2. 2. Mm-mm. Kok saya mau ngapus malah jadi nyoret-nyoret. Oke, berarti sini sama dengan 15. Oh, sorry, bukan dikali bukan dikurang tapi dikali. 15 dikali 8,75 dikali 5, dikurang 5 itu 3,75 ya. Bagi 2. Udah berarti 15 bagi 2 itu kan 7,5. Kamu tinggal hitung 7,5 dikali 3,75. 28,125, Bu. Oke. Selesai. 5 soal ya? 6 malah. Iya, udah 5 soal, Bu. Tuh. Oke. Berarti nggak apa-apa ya, nomor 1 sama 4-nya nggak dibahas ya. Terus kalau yang soal yang satunya genapnya, apa ganjilnya tuh? Itu kalau misalkan sama persis kalian bisa ngerjain sendiri Sama boleh, persis. atau kalau mau dibahas di sini juga nggak apa-apa, serah. Sama, nggak usah, Bu, sama persis kok, cuma ganti angka doang. Oke. Itu boleh saya foto, Bu, yang nomor 7 tadi, yang terakhir. Oh ya, bentar. Ini ya. Udah, Bu, bisa. Kirain saya lagi di luar, Bu. Siapa? Saya? Iya, biasanya Iya. sama Nabila. Ini emang nggak di rumah sih. Aku sama Nabila tuh lagi holiday di hotel Merbabu. Oh, di hotel. Iya. Yang di situ apa? Cut Mutia. Iya, Cut Mutia. Iya, di Cut Mutia. Oke, udah difoto? Udah, Bu, udah. Oke, berarti selesai, bisa di close ya? Bisa, Bu, siap.
Oke, alhamdulillah berarti selesai. Kalian tuh baru pada pulang kerja ya? Ya ampun. Enggak Bu, Bang Dani libur Bu. Kalau Dani pas libur, tapi kalau Fahmi pas habis pulang langsung on. Ya udah. Oke deh kalau gitu sama-sama istirahat ya, udah malam. Iya Bu. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Udah cukup Ibu. Cukup. Oke, baiklah. Sampai Cukup. ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Iya Bu, Nah, terima kasih. Oke, sehat-sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. salam. Terima kasih Ibu Terima ya. kasih Bu. Sama-sama. Bang Dan.